Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama mentadabburi, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan yang mulia ini, bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha." Laisa 'alaika hudahum. Engkau tiada punya kuasa dan juga tidak punya kewajiban untuk memberi mereka petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi yang kuasa memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini menurut sebagian ahli tafsir, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan yang lainnya, diturunkan berkenaan dengan sikap sebagian sahabat. Dalam satu versi, sikap istri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, atau sikap Asma, putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang bersikap tegas, kaku kepada ibu kandungnya sendiri, yang notabene adalah istri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kala itu istri Abu Bakar, Ummu Rumman, yang dia juga ibu kandung dari Asma radhiyallahu ta'ala anha, dalam kondisi masih beragama musyrikah, masih beragama kafir, musyrik, belum masuk Islam, datang kepada putrinya Asma bintu Abu Bakar untuk meminta sebagian harta. Namun Asma bersikap kaku, enggan memberinya, enggan menyantuninya, kecuali bila ibunya masuk Islam. Asma mempersyaratkan kepada ibunya, terlebih dahulu masuk Islam, barulah Asma berkenan memberinya harta. Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini bahwa urusan memberi, urusan menyantuni, berbuat baik, itu adalah aspek sosial kemanusiaan. Adapun masalah petunjuk dan hidayah, maka hanya Allah yang kuasa melakukannya. Adapun manusia, dia tidak bisa membuka pintu hati seorang untuk mendapat hidayah. Karena itu, kalau kita menyantuni keluarga, menyambung silaturahmi, menyantuni orang yang fakir, yang miskin, yang lemah, selalu dikaitkan dengan keislaman, alias Anda tidak ingin memberi, Anda tidak sudi memberi kecuali kepada orang yang telah masuk Islam, maka bisa jadi Anda tidak akan pernah menyantuni siapapun. Kenapa demikian? Karena banyak dari keluarga Anda, bisa jadi kerabat Anda memang tidak Allah beri petunjuk kepada mereka. Apakah tidak Islamnya mereka menjadi alasan bagi Anda untuk berbuat durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ayah dan ibu, memutus tali silaturahmi kepada saudara? Tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr dalam ayat lain mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din
Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat kebajikan, berbuat adil kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbeda agama, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan juga tidak memerangi kalian, menampakkan kebencian dan permusuhan kepada kalian. Dengan demikian, nilai-nilai sosial, tolong-menolong, kemasyarakatan, bahu-membahu, menyambung silaturahmi, menyambung persahabatan, meringankan kesusahan orang lain, dan berbagai aspek sosial lainnya tidak sepatutnya kita kaitkan dengan keislaman dan agama seseorang. Kalau memang kita melihat ada orang yang membutuhkan uluran tangan, muslim ataupun kafir, miskin, kelaparan, tolonglah dia, santunilah dia, karena urusan agama dia yang berbeda dengan agama Anda, status dia sebagai orang kafir tidak akan mengurangi pahala Anda berbuat sedekah, tidak mengurangi pahala kedermawanan Anda atau kebajikan Anda. Rasulullah SAW telah menanamkan prinsip ini dengan sabdanya, wa fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Bila engkau berbuat baik kepada setiap makhluk hidup, kepada makhluk yang masih hidup, maka perbuatan baikmu itu akan mendatangkan pahala, tidak terkurangi, walaupun makhluk itu adalah orang kafir, atau hewan yang haram dimakan, atau hewan yang najis. Ketika melihat seekor anjing kehausan, kelaparan, status anjing sebagai hewan yang haram itu bukan alasan bagi Anda untuk tidak mengasihinya. Ketika dia kelaparan, santuni dia, beri pakan, beri minum agar dia tidak celaka. Demikian pula status tetangga Anda sebagai orang kafir bukan alasan bagi Anda untuk tidak berbuat baik kepadanya. Bila dia membutuhkan, maka santuni dia. Bila Anda punya kelebihan, maka ulurkan tangan Anda kepada dia. Bila Anda memasak hidangan yang lezat, maka ingatlah dia, kirimkan sebagian hidangan tersebut kepadanya. Karena dia memiliki hak sebagai tetangga. Kewajiban berbuat kepada tetangga tetap harus dijalankan. Kekafiran dia tidak menghalangi, tidak menjadi alasan bagi Anda untuk kemudian tidak menunaikan kewajiban. Bahkan kalaupun kerabat kita, keluarga kita dalam kondisi kufur dan murtad, dalam kondisi berbeda agama, dalam kondisi beragama non-Islam, maka kewajiban kita untuk menjaga silaturahmi, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua tidak menjadi sirna. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu berusaha mengembalikanmu dalam kekufuran, mengajak engkau dalam perbuatan kesyirikan, menyekutukan aku dengan selain aku, padahal jelas-jelas itu perbuatan yang haram, perbuatan yang menyekutukan Allah, tidak ada alasan untuk melakukan hal itu. Fala tuti'huma, jangan kau taat, jangan kau patuhi keduanya. Namun tidak patuh atas perintah dia berbuat kemaksiatan, berbuat kekufuran, tidak mengikuti, tidak mengindahkan ajakannya berbuat kesyirikan, itu bukan alasan untuk permasalahannya diperlebar, akhirnya Anda memutus silaturahmi, tidak berbakti kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan keduanya, berinteraksi dengan keduanya, bermuamalah dengan kedua orang tuamu yang musyrik dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Suatu hari Rasulullah SAW memberi hadiah satu helai baju sutra kepada Umar bin Khattab.
memberi pakaian baju sutra, padahal sebelumnya Nabi telah memberikan penjelasan bahwa laki-laki haram untuk mengenakan pakaian sutra. Innama yalbasu hadza man la khalaqa lahu fil akhirah, kata Rasulullah SAW. Sejatinya orang yang mengenakan pakaian sutra itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan di akhirat. Selang beberapa hari, Nabi SAW mendapatkan rampasan perang, kiriman berupa pakaian sutra dari hasil rampasan perang. Maka kemudian beliau menghadiahkan sebagian pakaian sutra itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cut dulu Pak ya. Mau copot. Ya, lanjut. Oke. Yuk. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Setelah sahabat Umar bin Khattab mendapatkan hadiah tersebut, beliau keheranan, tidak habis pikir. Perasaan beliau berkecamuk tidak karuan. Akhirnya, karena beliau tidak menemukan jawaban, sampai akhirnya beliau hanyut dalam kesedihan dan kekhawatiran, takut. Kalau pemberian baju sutra ini sebagai isyarat bahwa dia di akhirat tidak mendapatkan kesuksesan, tidak mungkin sukses di akhirat. Sehingga beliau menangis terseduh-seduh. Tidak menemukan penafsiran yang jelas seperti apa maksudnya. Tidak memahami maksud dari tujuan Nabi SAW memberikannya pakaian sutra. Maka beliau menangis terseduh-seduh dan akhirnya datang kembali kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau telah berkata demikian-demikian, bahwa yang memakai pakaian sutra ini dari kaum laki-laki adalah orang yang tidak akan mendapatkan nasib khalaq, tidak akan mendapatkan bagian dari sukses dalam kehidupan akhirat. Dan engkau memberiku pakaian sutra ini. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, menjelaskan duduk perkara dan maksud beliau memberi pakaian tersebut. Inni lam u'tika wahai Umar, aku tidak memberimu pakaian sutra ini litalbasahu, agar engkau kenakan sendiri. Akan tetapi aku berikan engkau pakaian sutra ini litulbisahu au tuhdiyahu, agar engkau berikan pakaian ini, engkau kenakan kepada orang lain, atau engkau hadiahkan kepada orang lain. Subhanallah. Maka setelah mendapatkan penjelasan ini, Umar bin Khattab segera memahami maksud dari pemberian Nabi SAW, dan kemudian beliau kirimkan pakaian sutra tersebut kepada saudaranya Umar bin Khattab yang masih berstatus sebagai seorang musyrik di kota Mekah. Dikirimkan kepada dia untuk dikenakan oleh saudaranya yang masih dalam kondisi kafir tersebut. Sehingga dalam praktek ini Umar bin Khattab memberi hadiah kepada saudaranya berupa pakaian sutra. Dengan demikian, sikap sebagian sahabat, salah satunya Asma, yang enggan menyantuni, enggan berbakti, enggan berbuat baik, enggan berdonasi, berdermawan, enggan berderma kepada keluarga, bahkan kepada ibu kandungnya yang masih dalam kondisi musyrik, inilah sikap yang tidak benar. Tidak sepatutnya intimidasi sosial, intimidasi ekonomi dijadikan sebagai sarana untuk memaksa orang masuk Islam. Karena Islam itu adalah agama yang harus dipeluk, diyakini dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi terpaksa. Apalah artinya orang mengucapkan syahadat kalau ternyata persaksian tersebut diucapkan karena terpaksa. Sedangkan secara keyakinan dia tidak meyakininya. Tapi karena kepentingan materi, terpaksa,
Kalau tidak, dia tidak diberi, tidak mendapatkan donasi dan seterusnya, maka akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam dengan tanda kutip dalam rangka mendapatkan harta. Dalam rangka terpaksa. Maka ini, sikap semacam ini tidak dibenarkan. Sehingga Allah menegur sikap para sahabat dan mengatakan, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha." Engkau tidak punya kewenangan dan tidak punya kemampuan untuk membuka pintu hidayah bagi mereka. Tetapi Allah yang kuasa membuka pintu hidayah kepada siapapun. Karena itu jangan pernah engkau jadikan kedermaanmu, donasimu sebagai syarat untuk masuk Islam. Tetapi perlu dibedakan ketika Anda bersikap dermawan, santun, peduli, berempati kepada orang yang lemah, dan kemudian betul-betul tumbuh rasa empati pada diri orang tersebut, akhirnya dia tertarik masuk Islam, maka itu suatu hal yang baik. Itu sesuatu yang terpuji. Dahulu Rasulullah SAW melakukan hal itu. Beliau membagi-bagi harta kepada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh orang kafir. Sebagian mereka diberi 100 onta, ada lagi diberi kambing sebanyak 1 lembah. Sehingga ketika dia mendapatkan pemberian ini, dia begitu simpati kepada Nabi, dan akhirnya dia berlari ke kaumnya dan mengatakan, "Ayuhan nas aslimu." Wahai masyarakatu kaumku, hendaknya kalian semuanya segera masuk Islam. Karena Muhammad itu sangat-sangat dermawan. Dia kalau memberi, seakan-akan dia tidak pernah khawatir jatuh dalam kemiskinan, dalam kefakiran. Subhanallah. 2 sikap yang berbeda. 2 sikap yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Inilah satu prinsip. Inilah satu pondasi yang harus kita ingat selalu, tidak boleh kita lupakan. Bahwa tujuan utama kita berdonasi, menyantuni, berderma kepada keluarga, menjaga silaturahmi, berbakti kepada orang tua dengan cara memberi uluran tangan, santunan, sedekah, infak, nafkah, dan seterusnya. Itu adalah apa? Fali anfusikum. Manfaatnya adalah untuk diri kalian sendiri. Fokus bahwa ini adalah kewajiban yang harus dijalankan. Kalau tidak, Anda akan dosa. Kalau Anda tidak menyantuni keluarga yang miskin walaupun dia kafir. Kalau Anda tidak berbakti kepada orang tua walaupun dia kafir, Anda durhaka. Anda berbuat dosa. Kalau Anda memutus tali silaturahmi padahal Anda mampu menjaganya, maka Anda berdosa walaupun dia orang kafir. Kekafiran dia bukan alasan bagi Anda untuk memutus silaturahmi. Karena itu ketika Anda berinfak, menafkahi mereka, mencukupi mereka, berderma kepada mereka, ingat manfaatnya, pahalanya kembali kepada dirimu sendiri. Maka fokus bahwa inilah kewajiban berbakti, kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Itu adalah ajaran agama kita. Inilah ibadah yang Allah wajibkan atas kita untuk menjaga silaturahmi agar tetap terjaga. Dan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Semua itu sepatutnya Anda lakukan betul-betul karena mengharap pahala dari Allah. Sadar inilah bagian dari ajaran agama. Sadar bahwa ini adalah bagian dari tuntunan syariat yang Anda jalankan. Anda menjalankan itu karena patuh atas perintah Allah, meneladani Nabi SAW, bukan karena ingin memaksa agar orang masuk Islam. Karena memang tidak boleh la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan memeluk agama. Sebagaimana tidak boleh memaksa dengan pedang Anda kalungkan di leher orang, masuk Islam, kalau tidak saya tebas. Anda juga tidak boleh memaksa masuk Islam dengan embargo ekonomi. Kalau tidak masuk Islam, saya akan putus sehingga Anda akan mati kelaparan. Kalau tidak masuk Islam, Anda tidak akan saya beri sehingga Anda akan terlunta-lunta.
Anda tidak akan saya nafkahi, biar Anda keleleran misalnya. Ini adalah bentuk intimidasi, pemaksaan ideologi. Dalam Islam tidak membenarkan itu. La ikraha fiddin. Tidak ada alasan, tidak dibenarkan bagimu untuk memaksa orang lain mengikuti agamamu. Tapi ketika engkau berbuat sosial, berdonasi, berakhlak yang baik, santun, empati kepada tetangga, peduli dengan orang yang susah, kemudian dalam diri mereka tumbuh kesadaran, ada rasa simpatik pada diri mereka, tertarik untuk masuk Islam, sehingga mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan sukarela, bahwa ternyata Islam begitu indah, mengajarkan akhlak yang begitu baik, mengajarkan akhlak yang begitu santun, peduli, penyayang. Akhirnya dia sadar masuk Islam, maka itu adalah petunjuk dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun engkau berbuat baik tetangga, engkau menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, fokus. Tunaikan itu sebagai tuntunan. Tunaikan itu sebagai syariat, dan karena itu sebagai tuntunan dan syariat atau sebagai suatu kewajiban, sebagai ajaran Nabi, maka sepatutnya, dan itu merupakan kewajiban kita, kita menunaikan itu atas dasar ibtigha wajhillah, ibtigha mardhatillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Dan percayalah, ketika engkau berderma, engkau menyantuni, menyambung silaturahmi dengan sebagian harta yang engkau miliki kepada kerabatmu, tetanggamu, kepada orang yang membutuhkan, walaupun mereka itu beda agama, percayalah, yuwaffa ilaikum, pahalanya akan Allah berikan kepadamu dalam kondisi utuh, tidak terkurangi. Tidak terkurangi sedikit pun. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak atau menahan diri dari berdonasi dalam menyantuni hanya gara-gara beda agama. Selama yang kita santuni itu tidak memusuhi agama kita, tidak mendiskreditkan agama kita, tidak berbuat tindakan-tindakan yang dapat melecehkan atau menampakkan kebenciannya kepada agama kita. Karena memang nilai-nilai sosial, sikap-sikap sosial, kedermawanan itu melekat pada diri manusia yang harus kita tunaikan kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Sehingga tidak ada alasan bagi kita. Dan percayalah, pahala dari yang kita lakukan tadi, walaupun yang kita santuni, yang kita tolong orang kafir, selama itu pertolongan itu betul-betul murni sosial, bukan dalam bentuk kontribusi, dukungan terhadap perbuatan maksiat dia, terhadap kekufuran dia, maka donasi kita, santunan kita akan mendatangkan pahala yang sempurna, tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Pahalanya betul-betul akan diberikan seutuhnya kepada engkau. Sedangkan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi sedikit pun pahalamu, hanya gara-gara engkau berbakti kepada orang tua yang non-muslim. Engkau berbakti kepada ibu atau ayah yang berstatus sebagai seorang musyrik atau musyrikah. Pahala birrul walidain akan Anda dapat seutuhnya dan tidak terkurangi sedikit pun. Karena itu dahulu Nabi SAW, walaupun dia sadar, Nabi sadar bahwa kedua orang tuanya mati dalam kondisi belum sempat merasakan sejuknya Islam. Karena ayah dan ibunya meninggal di saat Nabi SAW masih kecil. Sehingga belum datang agama Islam. Namun demikian Nabi sadar beliau adalah seorang anak. Nilai sosial, nilai kemasyarakatan sebagai seorang anak tetap ada dalam diri beliau kepada kedua orang tuanya yang belum sempat mendapatkan Islam. Belum
sempat menghirup udara Islam karena beliau meninggal, keduanya meninggal di saat Nabi SAW masih kecil. Nabi SAW meminta izin kepada Allah untuk menjalankan sebagian bentuk bakti kepada orang tua, mengunjungi kuburannya. Ini ista'adzantu Rabbi, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku. Anastaghfira li ummi, mohon keampunan untuk ibuku. Falam yu'dzan li, namun Allah SWT tidak mengizinkan aku. Kemudian aku minta izin untuk mengunjungi kuburan ibuku, dan Nabi SAW menyatakan fa'adzina li, Allah mengizinkan aku mengunjungi kuburannya. Zurul kubur fa innaha tudzakumul akhirah. Maka Nabi SAW mengatakan, kunjungilah kuburan. Walaupun itu kuburan kerabatmu yang mati dalam kondisi kafir, kunjungilah dia. Tapi jangan mintakan ampunan. Jangan mohonkan pahala kepada Allah untuk mereka yang mati dalam kondisi kafir. Tetapi kunjungilah. Karena mengunjungi kuburan, walaupun kuburan keluargamu yang musyrik, walaupun kuburan keluargamu yang mati dalam kondisi kafir, itu akan mengingatkan dirimu akan akhirat. Alias apa? Seperti Allah jelaskan di sini. Berderma, berdonasi, menyantuni, menyambung silaturahmi kepada keluarga yang non-muslim, kita harus ingat itu adalah tuntunan syariat yang kita jalankan untuk mengharap pahala dari Allah. Bukan untuk memaksakan hidayah kepada dia. Atau kalau dia sudah mati, bukan dalam rangka memohonkan pahala untuk dia atau memohonkan surga untuknya, tidak. Tetapi sebagai bukti hubungan sosial anak dengan ibu, anak dengan ayah, anak dengan paman, dan seterusnya. Sehingga kita jalankan sebagai tuntunan syariat. Dengan mengharap pahala Allah SWT, bukan ingin memaksakan ajaran agama kepada orang yang memang hatinya belum Allah buka untuk menerima hidayah. Semoga apa yang disampaikan ini membuka wawasan kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi sosial. Dan tidak perlu heran, dalam urusan zakat, Allah SWT mengajarkan bahwa salah satu yang boleh diberi bagian dari zakat mal adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya, atau orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu umat Islam. Sehingga ketika diberi, dia akan berhenti dari mengganggu. Alias Anda tidak bisa memaksakan dia masuk Islam. Cukup dia tidak mengganggu saja. Cukup dia tidak memusuhi umat Islam, itu sudah satu keberhasilan. Dan kalau ada yang memang betul-betul berminat, maka tidak masalah Anda beri. Tapi jangan engkau jadikan itu sebagai syarat. Ini perlu difahami, perlu diluruskan agar tidak timbul persepsi bahwa Islam memaksakan dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Tidak, Islam tidak memaksakan. Tetapi ketika ada orang yang tertarik dengan donasi yang diberikan, akhirnya simpati dengan Islam dan akhirnya masuk Islam, maka itu sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi jangan pernah engkau jadikan kekuatan ekonomi, kedermawananmu, hartamu untuk memaksa orang masuk Islam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.